Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najila Aylarasati dengan NPM 247828022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mini project 2. Yang pertama-tama itu apa sih API itu? Nah, API ini adalah sistem mini movie rental di mana user bisa login, sewa film, cek riwayat sewa, dan admin bisa kelola daftar film. Kemudian API ini dibuat menggunakan Flash. Database-nya memakai SQLite dan keamanan dijaga pakai JWT token buat autentikasi dan otorisasi. Kemudian autentikasi dan otorisasi itu pada saat apa sih? Autentikasinya itu dilakukan saat user login dan akan diakses token JWT. Jadi setiap endpoint yang butuh proteksi kayak tambah film, sewa film, atau update data itu harus pakai JWT token. Saya juga membuat sebuah middleware yaitu add role required biar aksesnya itu bisa dibatasi antara role admin, member, atau user biasa. Kemudian saya akan menjelaskan endpoint yang dibangun. Yang pertama saya akan menjalankan endpoint register dengan metode post. Nah, yang pertama saya akan melakukan register. Jadi di register itu kita akan membuat sebuah akun baru, tapi role-nya itu masih default yaitu guest. Nah, di sini Postman telah memberi respon bahwa registrasi telah berhasil. Kemudian yang kedua, melakukan endpoint login masih menggunakan metode yang sama. Pada endpoint ini, setelah login, user akan mendapatkan akses token untuk dipakai di request selanjutnya. Nah, di sini keluar muncul akses tokennya
berupa password hash dalam bentuk hash. Kemudian password ini dimasukkan ke dalam sini. Nah, di sini saya akan mencoba endpoint movies, tetapi pada endpoint movies ini hanya bisa diberikan akses kepada admin only. Jadi ada kemungkinan respon sebagai guest tidak akan diberi akses untuk menambahkan film. Nah, di sini saya sudah menambahkan body untuk menambahkan film, tetapi di sini saya masih role-nya masih default yaitu guys. Nah, di sini membuktikan bahwa role lain selain admin tidak diberikan akses untuk menambahkan film. Maka sebelum itu saya akan mengubah role sebelumnya menjadi admin, role akun sebelumnya menjadi admin. Nah, di sini user berhasil diupdate, role-nya berhasil diubah menjadi admin. Kemudian kita akan mencoba lagi untuk menambahkan film. Seperti ini karena saya belum mengakses token sebagai admin.
tokennya ini kita salin kembali. Lalu kita tempelkan ke sini. Nah, sini kita akan mencoba apakah dapat endpoint, menambah endpoint movies, yaitu menambahkan film baru, bisa dijalankan. Ini memutihkan bahwa hanya admin yang dapat menambahkan film, jadi role lain itu sama sekali tidak bisa atau tidak diberi akses untuk menambahkan film. Kemudian saya akan mencoba endpoint movies ID, yaitu mengupdate data film menggunakan metode put movies ID, kemudian ID nya 5. Di sini kita ubah judulnya menjadi Homecoming. Kemudian statusnya sedang di SEO. Sini mengatakan bahwa movie data film berhasil diupdate. Di sini tidak membutuhkan role apapun untuk mengupdate film tersebut, mengupdate data film tersebut. Nah, kemudian yang kelima itu mengubah status film. Di sini role-nya yang diperlukan, yang diberi akses adalah admin only. Untuk bodinya status, kemudian coba kita ubah menjadi available. Jadi film tersebut yang awalnya disewa menjadi tersedia. Nah, ini Postman memberi respon
pesan, yaitu status film Spider-Man Homecoming telah diubah menjadi available. Nah, kemudian kita akan menyewa film. Tapi pada sewa film ini hanya member saja yang dapat melakukannya, yang dapat mengaksesnya, sedangkan untuk role lain seperti gue, admin, itu tidak diberikan akses. Contohnya, misalnya ini masih menggunakan token admin. Nah, di sini membuktikan bahwa admin sama sekali tidak diberikan akses untuk menyewa film tersebut, film dengan ID 5. Kemudian saya akan mencoba get all rental. Di sini hanya admin yang dapat mendapatkan semua data rental. Di sini tidak perlu memerlukan body, jadi hanya memerlukan token admin. Nah, di sini bisa dilihat sendiri riwayat sewa pada film dengan ID 3, 5 dengan user ID 14 dan 16. Nah, di sini saya juga akan mencoba endpoint get me rentals, tapi di sini hanya bisa member only. Jadi jika saya masih menggunakan token admin, seharusnya pesan muncul itu akses hanya bisa diberikan ke member. Body tidak perlu memerlukan body apapun. Nah, di sini membuktikan bahwa akses hanya untuk member. Selain itu, tidak diperbolehkan untuk melihat riwayat rental, riwayat sewa film sendiri. Kemudian saya akan mencoba menambahkan user secara manual. Dengan endpoint user, username, di sini saya langsung menambahkan role-nya member. Nah, di sini telah menambahkan user secara manual, tetapi hanya admin only. Beda dengan
register yang itu bisa menambahkan sendiri penggunanya, sedangkan ini hanya untuk admin. Lalu saya akan mencoba get all user. Jadi di sini akan menampilkan semua users yang telah mendaftar. Nah, di sini terdapat 15 users yang telah mendaftar dengan role address, member atau admin. Di sini saya akan mencoba menyewa film sebagai member. Pertama, saya akan mendapatkan akses tokennya terlebih dahulu. Token kemudian masuk ke authority, biar dapat token, type-nya biar dapat token. Nah, sini bodinya movie ID, misalnya film dengan ID 5. Nah, di sini membuktikan bahwa film itu berhasil disewa hanya bisa dilakukan oleh member. Kemudian saya akan mencoba lagi get me rentals, yaitu riwayat rentals film. Tidak perlu body apapun, tetapi harus menggunakan token member. Maaf, sebelumnya saya belum mengubah metodenya. Nah, di sini muncul riwayat sewa sendiri, movie ID 5 dengan judul film Spider-Man Homecoming, disewa pada tanggal 21 bulan 6 tahun 2025. Ini pada menit 11 9 pada sih. Nah, jadi itu juga misalnya di program itu ada error handling juga sama response message. Jadi
misalnya kayak tokennya sudah tidak valid. Jadi token itu kan punya kadaluarsanya tersendiri. Jadi apabila kita meninggalkannya terlalu lama, tidak menggunakannya terlalu lama, jadi otomatis token itu akan tidak valid sendiri. Kemudian tadi juga seperti role-nya tidak sesuai. Di sini kan ini member. Jadi misalnya kalau kita mengakses endpoint yang hanya bisa dilakukan oleh role tertentu seperti role admin, contohnya ini. Nah, dia akan muncul forbidden atau larangan bahwa akses hanya untuk admin. Oke, sepertinya itu saja penjelasan dan demo API Mini Movie Rental. Jadi API ini tuh udah dilengkapi dengan fitur role based access control, autentikasi JWT, validasi data film, dan endpoint rental lengkap. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.